ya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li asatizatina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li ahbabina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li akhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma afina fi abdarina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma rzuqna rizqan katsira, Allahumma rzuqna rizqan katsira, Allahumma rzuqna rizqan katsira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengucapkan alhamdulillah, kalimat yang ringan diucapkan di lidah dengan penuh keikhlasan hati kita dan pengakuan kita sebagai seorang hamba pada Sang Khalik, Sang Pencipta kita. Mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, beliau tahu kita, beliau kenal kita, dan insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung kami ucapkan di room kami. Pada pertemuan kali ini kita mengkaji kitab Ibanatul Ahkam pada bagian kitab Toharoh atau bersuci, masih dalam bab wudu. Ini kita akan membahas bab wudu dari hadis yang ke-16 sampai ke-24 insyaallah. Bagi yang menyimak ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Pada hadis yang ke-16 dari bab wudu ini, dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan hadis tentang gambaran haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ibda'u bima bada'allahu bihi." Akhrajahun Nasa'i hakadha bilabdil amri wa huwa inda muslimin bilabdil khobar. Yaitu mulailah oleh kalian dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Nasa'i dengan ungkapan perintah, sedangkan menurut riwayat Muslim dengan ungkapan kalimat berita. Makna hadis, hal yang berkaitan dari hadis dengan pembahas ini ialah seperti berikut. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari pintu Masjidil Haram menuju ke Shafa. Ketika berada di dekat Shafa, beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Yaitu sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Dan Nabi bersabda, mulailah apa yang telah dimulai oleh Allah. Nabi SAW memulai sa'inya dari Shafa karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna Shafa wal Marwata min sya'airillah." Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Kalimat hadis yang mengatakan mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah, pengertian umumnya hingga wudhu pun termasuk dalam pengertiannya. Untuk itu diwajibkan pula berurutan dalam wudhu sesuai dengan apa yang dimulai oleh Allah, yaitu mendahulukan wajah hingga akhirnya, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Demikianlah menurut hujjah orang yang mengatakan bahwa berurutan dalam wudhu itu wajib. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hanafi atau Abu Hanifah, berwudhu
berurutan dalam wudu tidaklah wajib. Fikih hadis dapat disimpulkan atau dapat diambil kesimpulan bahwa apa-apa yang sebutannya dimulai oleh Allah, maka kita memulainya dengannya praktik. Oleh karena itu, wajib membasuh muka terlebih dahulu, kemudian anggota-anggota lainnya secara berurutan. Hal itu merupakan pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan Imam Malik tidak mewajibkan berurutan. Jadi urutan yang wajib adalah dalam wudu membasuh muka, ya, basuh tangan dari jemari sampai siku, terus membasuh atau mengusap kepala. Yang terakhir adalah basuh kaki, dari telapak kaki di telapak kaki dari telapak kaki sampai mata kaki. Ini ada komentar, Bang, tolong saya Bang, nama Suryadi, tangannya habis jatuh, gak bisa kerja. Apa maksudnya ini? Kita lanjutkan bahasan kita. Beralih hadis Jabir Ibnu Abdullah Ibnu Haram Al-Ansari As-Sulami, nama julukannya yaitu Abdurrahman Al-Madani, salah seorang sahabat terkenal. Dia termasuk orang yang banyak menghafal hadis dan telah meriwayatkan sebanyak 1542 hadis. Kedua matanya mengalami kebutaan ketika usianya menjelang senja. Ia pernah mengikuti 19 peperangan. Dalam perang Badar, dia bertugas mengangkut air dan ikut dengan Khalifah Ali dalam perang Siffin. Wafat di Madinah pada tahun 78 Hijriah dalam umur 74 tahun. Jadi pada bahasan hadis yang ke-16 tadi, Imam Ahmad dan Imam Malik mewajibkan berurutan, ya. Sedangkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i wajib berurutan. Sedangkan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan Imam Malik berurutan tidaklah wajib. Hadis yang ke-17 masih dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi, akhrajahu Daruqutni bisnadin dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berwudu selalu memutarkan air pada kedua sikunya. Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad berpredikat dhaif. Makna hadis, Rasulullah SAW selalu bersemangat untuk melakukan wudhu dengan cara yang sempurna. Karena itu beliau memutarkan air pada kedua sikunya hingga sampai ke lengannya untuk membuktikan penyempurnaan basuhannya dan untuk mendapatkan tahjil. Hal ini merupakan penjelasan bahwa kedua siku termasuk dalam batasan tangan. Analisis lafaz. Lafaz hadarul ma'ah artinya melewatkan air dengan mengelilinginya hingga basuhannya mengenai semuanya. Lafaz mirfaqaihi bentuk tasniyah dengan lafaz mirfaqun artinya pergelangan tangan antara lengan dan hasta. Jelasnya adalah kedua siku. Lafaz bi isnadin dhaif dengan sanad yang dhaif. Dikatakan demikian karena di dalam sanadnya terdapat Al-Qasim Ibnu Muhammad Ibnu Akil.
Beliau berpredikat matruk dan dinilai dhaif oleh Imam Ahmad serta Ibnu Mu'in dan lain-lainnya. Fikih hadis kedua siku termasuk dalam pengertian dua tangan dalam berwudu. Orang yang mengetengahkan hadis adalah Imam Daruqutni, adalah seorang hafiz yang besar. Dia pun seorang imam yang jarang tandingannya dalam hal hafalan. Nama julukannya yaitu Abul Husain, sedangkan nama aslinya Ali ibnu Umar ibnu Ahmad al-Baghdadi, pemilik kitab Sunan. Ilmu asal dan pengetahuan mengenai ilat-ilat atau celah-celah serta asma'ur rijal, nama-nama perawi hadis telah dihimpunnya dengan penuh kejujuran, kepercayaan, dan iktikad yang benar. Para imam hadis banyak yang memujinya. Ia dilahirkan pada tahun 306 Hijriah dan wafat pada tahun 385 Hijriah. Imam Daruqutni diakui para ulama seorang penghafal yang besar. Dalam hal ini pada zamannya jarang orang ada tandingannya. Dan Imam Daruqutni bernama asli adalah Ali ibnu Umar ibnu Ahmad al-Baghdadi. Ya. Nama julukannya Abul Husain. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban fi hudurikum. Serius nanya Pak Ustadz, jika Adam berdosa karena hasutannya iblis, lantas iblis dihasut siapa? Serius nanya ya. Apa ya, kita tunda dikit dengan bahasan masalah fikih kita. Jadi iblis ya, dalam kitab Qisasul Anbiya ya, salah satu namanya adalah Azazil. Nah, bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan, wallahu alam, sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis ini yang bernama Azazil berumur 500.000 tahun. Wallahu alam. Ada ikhtilaf dari sebagian ulama tentang umur iblis. Jadi iblis ini, dia ini seorang makhluk yang sangat soleh pada saat itu kepada Allah. Luar biasa. Julukannya, nama-namanya di tiap-tiap tingkatan langit itu beda-beda. Ya. Bahkan iblis pun menjadi imam para malaikat. Nah. Jadi iblis pernah menjadi imam para malaikat, pemimpin para malaikat. Nah, sejarah ringkasnya, ketika Nabi Adam diciptakan, ya, iblis ya, diperintahkan seluruh malaikat, bahkan iblis pun diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam dalam hal sujud penghormatan. Jadi pertama, dari kehidupannya iblis yang sudah ratusan ribu tahun, dia mendapati tempat yang mulia, imamnya malaikat. Bahkan iblis ini pemimpin terhadap memerangi para jin-jin kafir yang berada di bumi, ya, disebutkan dalam kitab Qisasul Anbiya. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan, iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud. Dan dia berpikir bahwa dia lebih mulia dari Nabi Adam. Karena satu alasannya, iblis diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam dari tanah. Kedua, dalam kehidupannya ratusan ribu tahun, dia berada di tempat yang mulia. Maka kalau dikata, siapa yang menghasut iblis? Ya diri dia sendiri, nafsu dia sendiri yang menghasut. Bahwa ketika Nabi Adam diciptakan dan perintahkan sujud, disinilah letak kesombongan iblis, ya, kesombongan iblis bahwa dia merasa lebih mulia dari Nabi Adam, tidak mau sujud atau tidak melaksanakan perintah Allah.
maka iblis dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya yang bagus luar biasa menjadi jeleknya luar biasa. Maka muncullah sifat dendamnya iblis. Ya, muncul sifat dendamnya iblis karena dia menyalahkan Nabi Adam, maka itu iblis menghasut Nabi Adam. Jadi berdasarkan cerita tadi secara ringkas, siapa yang menghasut iblis? Ya dia sendiri, nafsunya sendiri. Ya, nafsunya sendiri, bahwa dia merasa sombong dan selama ini tidak terkalahkan, tahu-tahu mendapat perintah untuk sujud terhadap makhluk yang Allah baru ciptakan. Ya, itu ya kira-kira bisa ditangkap. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kita lanjutkan kembali kajian kita, kitab Ibanatul Ahkam ini, hadis yang ke-46. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Adisom Al-Fatih. Ya, insyaallah kalau kita ada waktu kita bahas kitab Qisasul Anbiya. Pada hadis ke-18 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut asma Allah ketika melakukannya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Ibnu Majah dengan sanad berpredikat dhaif. Imam Tirmidzi telah mengatakan pula hadis yang serupa, tapi melalui Sa'id ibn Zaid dan Abu Sa'id. Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak ada suatu bukti pun di dalamnya. Makna hadis, para ulama telah sepakat bahwa sholat tidak sah kecuali dalam keadaan bersuci. Karena dalam riwayat yang lain hadis ini ada yang menyebutkan dengan lafaz seperti berikut. La sholata liman la wudu alahu wala wudu aliman lam yadhkur ismallahi. Tidak sah sholat seseorang yang tidak mempunyai wudu, dan tidak sempurna wudu orang yang tidak menyebut asma Allah ketika melakukannya. Huruf la yang terdapat pada lafaz la wudu'a untuk menafikan la jinsi, artinya tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut asma Allah. Jadi wudu kita harus mengucapkan bismillah. Mana yang dimaksud ialah meniadakan kesempurnaan, karena para imam telah sepakat bacaan tasmiyah atau membaca bismillah bukan merupakan salah satu rukun wudu. Ini maknanya kesempurnaan, berarti tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca bismillah. Analisis lafaz. Lafaz yadhkur, dasar kata adzikr, ialah menyebut sesuatu dengan lisan. Lafaz bisnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Karena hadis ini diriwayatkan melalui jalur Ya'qub ibnu Salamah dari ayahnya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Bukhari mengatakan belum pernah diketahui bahwa Ya'qub pernah mendengar dari ayahnya. Dan juga ayahnya belum pernah diketahui menerima dari Abu Hurairah. Berlafaz qala Ahmad la yasbutu fihi syai'un. Tidak ada suatu bukti pun di dalamnya. Dikatakan demikian karena dalam sanad-sanadnya masih dipertanyakan. Tapi jalur-jalurnya saling memperkuat antara yang satu dengan yang lainnya. Karena itu Imam Ibnu Syaibah mengatakan telah terbukti oleh kami bahwa Nabi SAW telah mengucapkannya. Bukti bahwa Rasulullah mengucapkan bismillah ketika berwudu. Fikih hadis, disyariatkan membaca basmalah ketika berwudu.
Sehubungan dengan hal ini para ulama mempunyai berbagai pendapat. Imam Ahmad mengatakan bahwa tasmiyah adalah fardu, baik bagi orang yang ingat maupun yang lupa. Sedangkan jumhur ulama mengatakan bahwa tasmiyah adalah sunat, karena berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah yang mengatakan, "Man dzakarallaha fi awwali wudu'ihi tahura jasaduhu, wa idza lam yadhkur ismallahi lam yadhhar minhu illa mawadi'ul wudu'." Barang siapa yang menyebut asma Allah pada permulaan wudunya, maka sucilah seluruh tubuhnya. Apabila ia tidak menyebut asma Allah, maka tubuhnya tidak suci, kecuali anggota-anggota wudunya saja. Pada bagian perawi hadis, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi, yaitu salah seorang sahabat yang telah mendapat kesaksian untuk masuk surga, dan juga salah seorang muhajirin pertama. Ia telah mengikuti semua peperangan kecuali perang Badar, dan Rasulullah SAW telah menetapkan suatu bagian dari ghanimah untuknya. Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 38, dan Amr ibnu Hurais, Urwah serta Utsman an-Nadi mengambil riwayat darinya. Ia wafat pada tahun 51 Hijriah. Selamat bergabung, ahlan wa salam fi hudurikum. Selamat datang atas yang telah bergabung di room kami. Syukron katsiran, terima kasih yang banyak fi hudurikum atas kehadiran kalian untuk menyimak kajian dari kitab Ibanatul Ahkam. Pada saat ini kita berada kajian dari kitab Toharoh, kita bagian Toharoh, bab wudu pada hadis ke-19 sampai ke-24 bahasan kali ini. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-19 dari Tolha ibnu Masrab menceritakan hadis berikut dari ayahnya yang diterima oleh kakeknya yang menceritakan, wa'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madati wal istinsyaqi, akhrajahu Abu Daud bi isnadin dhaif. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur dan beristinsyak. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad berpredikat dhaif. Makna hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memisahkan antara berkumur dan beristinsyak, menyedot air dengan hidung dalam wudunya, yaitu dengan mengambil air yang baru bagi masing-masing. Ya. Sebagaimana telah dibuktikan pula bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan di antara keduanya. Semua itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempermudah umatnya. Di antara para imam ada yang mengambil cara menggabungkan dan ada pula cara mengambil memisahkan. Jadi di sini bahwa Rasulullah memisahkan antara berkumur dan menghisap air ke dalam hidung. Ya, jadi para imam-imam, ulama-ulama kita ada yang menganjurkan memisahkan, ada yang menganjurkan untuk digabungkan. Ketika berkumur langsung istinsyak atau menghisap air ke dalam hidung sekuat-kuatnya. Analisis lafaz, pada lafaz yafsilu yaitu memisahkan, yakni mengambil air yang baru bagi masing-masing pekerjaan, yaitu berkumur dan menghisap air atau ke dalam hidung atau beristinsyak. Lafaz al-madah, menggerakkan air di dalam mulut kemudian mengeluarkannya kembali, singkatnya ialah berkumur. Madah adalah menggerakkan, mengambil air, masukkan air dalam mulut, digerakkan mulut, dikocok-kocok lalu dikeluarkan kembali, itu berkumur. Al-istinsyak yaitu menyampaikan air ke dalam hidung lalu menyedotnya dengan nafas hingga sampai pada bagian paling atas lalu mengeluarkannya kembali. Mengeluarkannya kembali itu dinamakan istinsar. Tapi hal ini tidak disebutkan dalam teks hadis karena sudah cukup hanya dengan menyebutnya istinsyak. Pada lafaz bi isnadin dhaif dengan sanad berpredikat dhaif karena hadis ini melalui riwayat Laits ibnu Salim. Para ulama telah sepakat akan kedhaifannya dan juga Masraf
orang tua Tolha yang tidak diketahui predikatnya. Pada bagian fikih hadis, dari hadis yang telah kita bacakan tadi, disyariatkan memisahkan antara berkumur dan istinshaq. Istinshaq yaitu dengan cara mengambil air yang baru untuk masing-masingnya. Para ulama mempunyai beberapa pendapat mengenai masalah ini, yaitu satu, fasal, itu memisahkan lebih utama. Pendapat ini dianut oleh mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah, dan salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i. Dua, wasal, yaitu menggabungkan lebih utama. Ini merupakan pendapat yang paling sahih dari kedua pendapat Imam Syafi'i. Tiga, takhir, yaitu boleh memilih mana saja. Ini merupakan pendapat Imam Ahmad. Waalaikumsalam, Ibu Sofia Ratuku. Ya, makasih yang telah bergabung di room kami. Jadi berkumur dan mengisap air di hidung, ada tiga pendapat di sini. Menurut pendapat mazhab Maliki, mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, lebih utama dipisahkan. Jadi berkumur, keluarkan air, baru menghisap ke hidung. Pendapat kedua dari pendapat Imam Syafi'i, yaitu lebih utama digabungkan. Ketika berkumur langsung istinshaq atau menghisap air dari ke hidung. Pendapat yang ketiga boleh memilih. Ini pendapat Imam Ahmad. Ahlan wa sahlan, marhaban. Selamat datang kami ucapkan yang telah bergabung di room kami. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kalian. Kembali kami informasikan bahwa kali ini kita membahas dari kitab Ibanatul Ahkam dalam bab berwudu. Ya. Tadi kita sudah sampai ke hadis yang ke-19. Terlanjutkan hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 para semua yang telah bergabung, jika ingin ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Insyaallah kita bahas. Hadis yang ke-20 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut mengenai gambaran berwuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lafaznya summa tamad mado wastanfaro salasan yumad midu wa yansuru minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma'a. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Kemudian Rasulullah SAW berkumur dan berintisar sebanyak 3 kali. Beliau berkumur dan berintisar dari sekali cedok tangan yang ia gunakan untuk mengambil air. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam An-Nasa'i. Hadis yang ke-21 dari Abdullah ibnu Zaid menceritakan mengenai gambaran berwudu Rasulullah SAW. Umma adkhala biyadaihi wamat mado wastan syaqo minal kafi wahidin yaf'alu dzalika salatan muttafaqun alaih. Kemudian Nabi SAW memasukkan kedua tangannya untuk mengambil air, lalu berkumur dan beristinshaq dari telapak tangan yang sama. Hal ini beliau melakukan sebanyak 3 kali. Hadis muttafaqun alaih. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masalah ini pernah dijelaskan sebelumnya dalam gambaran mengenai wudu. Penulis kitab Ibanatul Ahkam mengetengahkan kembali hanya untuk mengambil hujjah dari masalah yang dikendaki, yaitu menggabungkan antara berkumur dan berintisaq sebanyak 3 kali dengan sekali cedok tangan. 3 kali dengan 3 kali cedok tangan. Dalam kedua hadis ini terkandung pengertian menunjukkan bahwa boleh meringkas hadis, yaitu dengan cara meringkas pada bagian yang dijadikan hujjah sesuai dengan topik pembahasan, seperti yang biasa dilakukan oleh Imam Bukhari. Fikih hadis
menggabungkan antara berkumur dan istinsak sebanyak 3 kali dengan sekali cedok, yaitu sepenuh cedokan 2 telapak tangan atau dengan 3 kali cedok air dengan menggabungkan keduanya pada tiap kali cedokan. Masing-masing telah disebutkan oleh sunnah untuk memberikan pengertian takhir, yaitu boleh memilih mau pakai yang mana, mau gabung atau dipisahkan, atau sekali cedok air yang banyak digabung semuanya dengan cara 3 kali. Ya. Yang telah menyimak, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih yang telah tekan atau istilahnya apa, tap like ya. Barakallahu fina wa fikum. Semoga Allah memberkahi kita dan kalian. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-22 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Ra'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dzufri lam yusibhul ma'u faqala arji fa ahsin wudu'aka. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang pada telapak kakinya terdapat sebagian besar kuku masih belum terkena air wudhu. Maka beliau bersabda, kembalilah, kerjakanlah wudhumu dengan baik. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i. Selamat bergabung, kami ucapkan yang telah bergabung di room kami. Makna hadis, orang yang tidak mengetahui tidak dimaafkan apabila melakukan sesuatu kesembronoan dalam hal-hal yang wajib. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan lelaki tersebut untuk memperbaiki wudhunya dan mengulangi kembali dengan cara yang sempurna, seperti yang telah dibuktikan oleh riwayat lainnya mengenai hal tersebut. Sebab apabila ada sebagian kecil suatu anggota wudhu yang belum terkena siraman air, dapat membatalkan wudhu. Maka secara terang-terangan Rasulullah SAW mengingkari perbuatan orang yang gegabah dalam meratakan basuhan atas tumit kakinya hingga masih ada bagian yang belum terbasuh. Untuk itu beliau SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Kecelakaan yang besarlah bagi tumit-tumit karena akan dibakar oleh neraka. Analisis lafaz, para lafaz. Para lafaz lam yusibhul ma'u. Artinya tidak terkena air wudhu. Para lafaz fahsin wudu'aka. Lakukan wudhumu dengan cara yang paling lengkap dan sempurna. Seperti yang disebutkan dalam riwayat lain yang mengatakan, kembalilah dan sempurnakanlah wudhumu. Jadi dalam berwudhu hati-hati, jangan sampai ada bagian wajib wudhu yang tidak terkena air, maka ini bisa batal. Ya. Fikih hadis. 1. Wajib meratakan semua anggota wudhu dengan air. Karena berdasarkan nas hadis tentang kaki yaitu tumit tersebut. Begitu pula terhadap anggota wudhu lainnya secara kias. Tidak membasuhkan air terhadap sedikit tempat dari anggota wudhu, hukumnya tidak boleh. Dan hal tersebut wajib disempurnakan. Apabila tidak, maka wudhunya batal. 2. Dianjurkan mengulangi wudhu secara berurutan, karena Rasulullah SAW memerintahkan laki tersebut agar mengulangi wudhunya dari semula.
dan tidak membatasinya, hanya membasuh apa yang tertinggal. Hukum mualah menurut mazhab Maliki wajib, sedangkan menurut jumhur ulama adalah sunat. 3. Memberikan pelajaran kepada orang yang tidak mengerti dan bersikap lemah lembutlah kepadanya. 4. Orang yang tidak mengerti dan orang yang lupa disamakan hukumnya dengan orang yang sengaja dalam masalah meninggalkan hal yang wajib. Karena wudhu merupakan syarat syahnya sholat. Sedangkan syarat ini merupakan perintah Allah yang tidak pandang bulu. Jadi syarat sahnya sholat harus berwudhu. Maka wudhu harus sempurna. Jangan sampai bagian wudhu yang wajib tidak terkena air. Jadi kalau tidak terkena air, maka ulangi lagi secara berurutan dimulai dari awal. Yang mana aja yang wajib? Muka, tangan, kepala, dan kaki. Ya. Selamat bergabung, kami ucapkan yang telah bergabung. Kembali kami informasikan, sini kita membahas kitab Ibanatul Ahkam. Kitab Ibanatul Ahkam ini pada bab wudhu. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke-23. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdadin, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sa' air sampai 5 mud air. Hadis muttafaqun alaih. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim kesahihan hadis tersebut. Semua perbuatan dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk memudahkan umatnya. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sa' air hingga 5 mud air, tanpa membuat kekurangan pada keduanya dan tanpa berlebihan dalam menggunakan air. Marilah kita mengikuti jejaknya dalam semua perbuatan dan ucapan, agar kita dapat memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Analisis lafaz. Lafaz al-mud, yaitu takaran yang telah dimaklumi menurut Imam Abu Hanifah sama dengan 2 rihal. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i 1 mud dan sama dengan 1/3 rihal iza. As-sa', nama takaran yang telah dikenal isinya sama dengan 4 mud. 1 mud gini, telapak tangan orang besar, telapak tangan orang Arab 1 mud. Kalau as-sa' sama dengan 4 mud. Ya. 4 gayung, kira-kira seperti itu. Khamsatu amdad itu 5 mud sama dengan 10 rihal. Menurut takaran Irak sama dengan 2/3 liter. Fikih hadis, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air, melainkan secukupnya saja dalam batas paling minimal, baik untuk wudhu maupun untuk mandi jinabah, tapi tanpa mengurangi keduanya. Bahkan keduanya mesti dilakukan dengan lengkap dan sempurna, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2. Pengertian yang terkandung dalam hadis hanyalah perkiraan saja, dengan pengertian bagi orang yang tubuhnya sama dengan tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bukan merupakan batasan, karena sesungguhnya masing-masing orang berbeda dalam hal ini. Ya, masing-masing orang berbeda tubuh besarnya dalam hal ini. Makasih yang telah bergabung di
room kami, ya. Di sini ada Ibu Umi Kara, ya. Silakan yang telah bergabung follow. Kita lanjutkan lagi kembali dalam kajian kita kitab Ibanatul Ahkam. Hadis terakhir pada bab wudu ini. Pada bab wudu ini hadis terakhir. Hadis yang ke-24. Dari Umar radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayasbighul wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati thamaniyatu yadkhulu min ayyiha sa'ah." Tiada sekali-kali seorang di antara kalian berwudu, lalu ia melakukannya dengan sempurna, kemudian ia mengucapkan doa berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 buah. Ia dapat memasukinya dari pintu manapun yang ia kehendaki. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Di dalam riwayat yang ditengahkan oleh Imam Tirmidzi ditambahkan seperti berikut. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah diriku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikan pula diriku termasuk orang-orang yang menyucikan diri. Jadi sehabis berwudu kita ucapkan atau berdoa dengan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Makna hadis, taat kepada perintah syariat akan mendapatkan pahala besar di akhirat kelak bagi orang yang melakukannya. Barang siapa yang menyempurnakan wudunya, lalu ia bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya tiada seorang pun yang tidak ada sekutu pun baginya dalam perbuatan-perbuatannya, maka dia adalah orang mukmin yang sempurna lagi menyucikan diri dan terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Hal tersebut merupakan balasan yang setimpal baginya karena ia telah meniadakan persekutuan terhadap Allah dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walafaz ma minkum. Kitab atau pembicaraan ini ditujukan kepada para hadirin, tapi makna yang dimaksud mencakup semua yang termasuk dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik laki-laki maupun perempuan, yang hadir maupun yang tidak hadir. Walafaz min ahadin. Huruf min adalah silah atau penghubung. Dengan kata lain huruf tambahan, tapi bukan berarti bahwa ia tidak bermakna. Melainkan yang dimaksud dengan tambahan dalam hal ini ialah yang tidak digunakan kecuali untuk mengkukuhkan makna semata. Dinamakan zaidah atau tambahan dengan makna mengkukuhkan karena ia tidak termasuk ke dalam tarkib atau susunan. Dinamakan silah atau penghubung karena berfungsi untuk mengantarkan kepada tujuan yang dibenarkan, yaitu memperindah dan memperbagus kalimat. Jadi sama sekali bukan dinamakan hasyun atau tambahan yang tidak ada artinya. Untuk menambah min harus ada 2 syarat, yaitu hendaknya yang dijarkan olehnya berupa isim nakirah dan hanya didahului oleh nafi atau yang serupa dengan nafi, yaitu larangan dan istifham. Sedangkan lafaz ahadun yang jatuh sesudahnya merupakan isim bagi orang yang layak untuk menerima ucapan ini. Pada lafaz yasbighul wudu'a, menyempurnakan wudunya dengan memenuhi anggota tubuh dengan haknya masing-masing. Kemudian mengucapkan doa setelah selesai dari wudunya itu.
Falafaz wahdahu berkedudukan sebagai hal yang memperkuat makna kalimat sebelumnya. Artinya Maha Esa dalam sifat uluhiyahnya. Makna yang dimaksud ialah Maha Suci dalam zatnya dari berbilang, berbagian, dan bersekutu. Falafaz la syarikalah. Makna asyarik artinya membantu atau penolong dalam sesuatu. Makna yang dimaksud ialah meniadakan semua jenis persekutuan yang telah dimaklumi. Falafaz warasuluhu. Rasul menurut pengertian bahasa ialah orang yang menyampaikan pesan orang lain. Sedangkan menurut istilah syariat artinya manusia yang merdeka. Laki-laki yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi makna Rasul secara syariat adalah orang yang merdeka, laki-laki yang merdeka yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Falafaz illa futihat lahu diungkapkan dalam bentuk fi'il madi untuk menyatakan kebenaran kejadiannya nanti. Makna yang dimaksud ialah bahwa kelak di hari kiamat akan dibukakan baginya. Al-Jannah menurut pengertian bahasa artinya taman. Sedangkan menurut istilah ada syariat ialah isim atau nama dari negeri yang penuh dengan kenikmatan lagi kekal. Di dalamnya terdapat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia seorang pun. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kekasih-kekasihnya sebagai kemurahan dan karunia dari Allah. Itu surganya Allah. Falafaz abwabul jannatis samaniyah. Pintu-pintu surga yang 8, yaitu pintu imam, pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu orang-orang yang suka menahan marahnya, pintu orang-orang yang ridho, pintu jihad, dan pintu tobat. Jadi surga ada 8 pintu. Dari 8 pintu yaitu pintu iman, pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu orang-orang yang suka menahan kemarahannya, pintu orang-orang yang ridho, pintu jihad, dan pintu tobat. Jadi bagi orang yang sempurna wudunya lalu mengucapkan doa yang seperti dilafazkan tadi, maka Allah mempersilahkan orang tersebut untuk masuk dari pintu manapun dari 8 pintu surga. Pada lafaz at-tawabin bentuk jamak dari lafaz tawab. Artinya orang yang taubat kepada Allah dari dosa-dosanya. Tawab ya, bukan tawaf. Tawaf berkeliling. Ini tawab, orang yang taubat. Walafaz al-mutatahhirina, itu orang sempurna dalam bersuci dari semua hadas dan semua najis serta dosa, dan menjauhkan diri dari sifat yang terhina dan akhlak yang tercela. Setelah tadi bagian analisis lafaz dari hadis yang telah kita bacakan pada hadis yang terakhir tadi. Hadis yang ke-24 pada bab wudu, yang mana hadisnya berbunyi, kami ulangi, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yasbighul wudu'a tsumma yaqulu. Barang tiada sekali-sekali seorang di antara kalian berwudu lalu ia melakukannya dengan sempurna kemudian mengucapkan doa. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaitu lafaz doanya. Hadis selanjutnya illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Maka melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 buah. Ia dapat memasukinya dari pintu manapun yang dia kehendaki. Hadis ini riwayat dari Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Tapi dalam riwayat Imam Tirmizi ada lafaz tambahan. Setelah syahadat tadi, yaitu tambahnya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi kalau digabungkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Pada fikih hadis, penulis kitab Ibanatul Ahkam menjelaskan di sini satu. Penjelasan mengenai doa yang dianjurkan untuk dibaca sesudah melakukan wudu agar pelakunya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
perbuatannya itu pun akan menyebabkan terbukanya pintu-pintu surga untuknya, hingga kelak di hari kemudian ia dapat memasukinya dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Adapun mengenai doa yang dibaca oleh sebagian orang ketika membasuh setiap anggota wudunya tidak ada dalilnya dan tidak pernah dikatakan oleh ulama terdahulu. Demikianlah pendapat Imam An-Nawawi. 2. Surga mempunyai 8 buah pintu masuk. Apa yang disebut oleh hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan seorang yang melanggengkan zikir yang masyhur dari Nabi SAW. 3. Allah menampakkan kepada Rasulnya pahala yang telah disediakan bagi orang mukmin kelak di akhirat. Pemberitaan mengenai hal tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya agar mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. 4. Menghimpun wudu yang melambangkan kesucian lahiriah dengan doa ini yang mengandung makna tobat yang merupakan perlambang bagi kesucian batiniah. Hal tersebut sangat serasi agar orang yang berwudu menjadi suci lahir dan batin serta suci jiwa raganya. Perawi hadis Umar ibn al-Khattab ibn Nufail al-Adawi. Nama julukannya adalah Abu Hafs, merupakan Khalifah Rasyidin yang kedua dan salah seorang sahabat yang mendapat berita gembira masuk surga. Dia adalah orang yang mula-mula atau mengawali diberi julukan Amirul Mukminin, ahli fikih lagi adil, telah meriwayatkan 539 hadis. Ia mati syahid pada tahun 23 Hijriah dalam usia 63 tahun. Lalu jenazahnya dikebumikan di kamar Nabi Muhammad SAW. Ya, demikianlah bahasan-bahasan dari kitab wudu dalam bab wudu kita berdasarkan kitab Ibanatul Ahkam. Ibanatul Ahkam, kitab Ibanatul Ahkam ini adalah kitab penjelasan atau syarahnya dari kitab Bulughul Maram yang dibahas secara ringkas pendapat 4 imam mazhab. Ini kitabnya Ibanatul Ahkam. Ini dalam bentuk terjemahan, ya, dalam bentuk terjemahan. Silakan yang mau beli, yang mau cari ini kitabnya Ibanatul Ahkam, ya. Yang ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita ucapkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingatkan kembali di pertemuan yang akan datang kita masuk dalam bab mengusap sepasang khuf. Wallahu a'lam bishawab.